apakah yang dikatakan oleh Alkitab maupun dikatakan oleh Al-Quran itu sebenarnya masih relevan nggak dengan sekarang? Kalau kita memang mengaku sebagai umat yang beriman, ya memang harusnya mendorong kita untuk memperlakukan sesama dengan baik, dengan adil lah. Perempuan itu adalah manusia, maka tidak boleh diperlakukan sebagai hartanya laki-laki gitu, kira-kira ya. Jadi nilai manusia itu benar-benar tergantung oleh hubungan baiknya dengan Tuhan, yang dibuktikan dengan hubungan baik dia dengan sesama ciptaan Tuhan gitu. Perlu digarisbawahi tadi, diciptakan laki-laki perempuan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bukan sama dalam hal otoritas Allah. Perempuan yang bekerja itu tidak boleh lupa tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri, maka laki-laki juga tidak boleh lupa tanggung jawab sebagai suami dan ayah gitu. Selamat datang di podcast Damai Itu Indah. Sebuah tempat di mana kita akan ngobrolin segala sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tidak nyaman, tetapi sejatinya itu adalah hal yang sangat penting untuk kita diskusikan. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sebuah topik. Topik ini mengenai seseorang kali ya. Seseorang atau juga ya pokoknya topik lah ya. Katanya para kaum ini adalah kaum yang lemah, yang perlu dilindungi gitu. Tapi sejatinya, realitanya biasanya kaum ini adalah kaum yang sangat powerful. Hari ini kita akan ngobrolin soal perempuan. Nah, soal perempuan ini kita akan bahas nanti dari perspektif Kristen dan juga perspektif saudara-saudara kita dari sahabat Muslim. Nah, seperti biasa kita ditemani oleh tamu kita, narasumber kita yang sudah seperti tuan rumah, Bang Ferry. Selamat datang. Terima kasih berkali-kali datang. Berkali-kali datang. Iya. Dan narasumber yang berikutnya baru pertama kali ini datang ke podcast Damai Itu Indah. Ada Mbak Evi. Selamat datang Mbak Evi. Terima kasih, kesempatan yang luar biasa. Iya. Selamat datang Mbak Evi. Ini adalah seorang praktisi di komunitas kesehatan di CMC dan juga Cancer Support Center Jakarta, dan juga seorang yang aktif di pelayanan rohani di suatu gereja ya Mbak Evi ya, betul ya. Dan sudah jauh-jauh kita datangkan dari provinsi sebelah, dari Tangerang, sudah provinsi sebelah kan. Selamat datang Mbak Nur. Terima kasih. Itu nama panggilannya. Nama lengkap beliau adalah Ibu Dr. Nur Rofiah Bil Uzam. Jadi beliau adalah seorang dosen, seorang pengajar di metode tafsir Al-Quran di sebuah universitas di PT IKI, dan juga saat ini bertugas sebagai manajer akademik di PK UMI, Pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih. Suasana boleh mendung, tetapi hati kita jangan mendung karena kita akan berbicara mengenai perempuan dalam perspektif Kristen dan Muslim. Bang Ferry, sebagai satu-satunya narasumber pria hari ini, bagaimana sebenarnya teman-teman kita, sahabat kita di Kristen memandang harkat dan martabat perempuan ini bagaimana? Nanti dari Bang Ferry ke Mbak Evi ya. Kita panggil Bang dan Mbak supaya kita lebih keren sedikit seumuran lah. Gitu, seumuran dengan saya gitu. Silakan Bang. Iya. Jadi kita merujuk di Alkitab itu Kejadian 1:27 itu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi ada kesetaraan situ martabat.
nggak ada perbedaan. Malah dibilang pasangan yang sepadan. Sepadan itu kalau ingat dulu belajar bahasa Indonesia enggak, itu ada frase setara, enggak ada inti. Jadi suami istri bolak-balik gagah perkasa. Jadi dia saling melengkapi. Jadi betul-betul itu setara. Sepadannya saling Ya, melengkapi. sudah ada istilah sekarang kerennya kesetaraan dan gender. Oke. Jadi sudah kita sejak diciptakan manusia sudah setara di situ. Itu aja standar. Mbak Evi, sepadan ini sepertinya jadi kata yang menarik ini pagi saat ini. Gimana? Baik, mungkin saya Sepadan. lanjutkan apa yang Bang Ferry sampaikan. Sejenak kita melihat kitab suci Kristen yaitu Alkitab, memang disampaikan di situ begitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya laki-laki dan perempuan. Jadi bukan cuma laki-laki saja yang diciptakan menurut gambar Allah, tetapi laki-laki dan perempuan. Jadi di situ kita lihat dari sejak awal bahwa laki-laki dan perempuan itu nilai dan martabatnya itu setara, ya sama, nggak ada yang kelas nomor 1 atau kelas nomor 2 gitu kan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi semuanya itu sama menurut gambar Allah diciptakan. Lanjut lagi tadi dikatakan bahwa bahkan disebutkan di dalam Alkitab perempuan itu diciptakan sebagai penolong, penolong untuk laki-laki. Kalau kita lihat penolong itu sama yang ditolong lebih kuat yang mana sebenarnya? Ya kan? Ya, yang penolong itu tentunya ya quote and quote adalah harus lebih kuat daripada yang ditolong gitu. Jadi wanita itu ditetapkan oleh Allah di dalam Alkitab sebagai penolong laki-laki. Jadi di situ menunjukkan bahwa sama sekali tidak terlihat bahwa perempuan itu nilai dan martabatnya lebih rendah. Bahkan dikatakan setara, sama. Setara ya. Ya, jadi itulah yang menurut Alkitab katakan. Oke. Nah, Ya, beda nggak sebenarnya Mbak Evi, penolong dan pembantu? betul. Soalnya laki-laki nih ya, kalian harus belajar nih. Silakan Mbak. Ya. Penolong. Iya, bukan pembantu ya. Silakan Oke. dijabarkan. Jadi konsep penolong dalam Alkitab itu lebih ditekankan pada kemitraannya, pada kerjasamanya gitu. Jadi bukan sebagai subordinasi atau atasan dan bawahan begitu, tetapi lebih kemitraan dan ya kerjasama, kerja bersama lah gitu. Lebih Oke. kepada situ. Kerja bersama ya. Yap. Nanti kita akan perdalam lagi. Mbak Nur, silakan. Ya Mas, menarik ya, saya mendengar penjelasan kayak tadi itu. Mengingatkan saya pada ajaran dalam Islam yang kurang lebih sama. Tapi menarik lagi kalau kita melihat sejarah dulu nih, Mas Albert. Jadi waktu Islam datang, saya yakin juga ketika Kristen datang ya, peradaban dunia itu kan peradaban yang dipenuhi oleh perang, penjajahan, perbudakan ya. Sehingga melakukan kezaliman, ketidakadilan pada pihak lemah dan rentan itu karena terjadi setiap hari, jadi kayak dinormalisasi gitu. Nah, perempuan itu punya kondisi yang agak khas ini. Karena perempuan itu secara biologis itu kan mengalami pendarahan yang rutin. Kayak menstruasi, kemudian hamil juga kan melemahkan fisiknya. Iya. Lalu melahirkan pendarahan lagi, nifas pendarahan lagi. Menyusui bayi berbagi energi. Maka perempuan itu secara kolektif ada pengalaman kemanusiaan yang membuat tubuhnya melemah. Nah sayangnya tadi itu ada cara pandang yang menormalisasi kedoliman pada pihak lemah. Sehingga perempuan itu diperlakukan secara dolim dan itu kolektif dimanapun berada itu. Jadi berabad-abad perempuan itu dianggap sebagai hartanya laki-laki. Lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami, suami meninggal diwariskan kepada anak dan kerabat laki-laki. Itu terjadi di mana-mana. Karena itu ketika Alkitab juga Al-Quran, Al-Quran itu secara spesifik mengatakan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu kalimatnya tuh. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu berarti deklarasi itu kemanusiaan perempuan, penegasan bahwa perempuan itu adalah manusia.
maka tidak boleh diperlakukan sebagai hartanya laki-laki gitu kira-kira ya. Dari situ maka muncul istilah kesetaraan itu, cara memaknai kesetaraan. Bahkan tadi penolong itu ada juga. Oh Ya, iya. jadi kalau dalam Al-Quran itu kalimatnya begini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu saling menjadi penolong satu sama lain. Nah itu makanya kita memaknai kesetaraan tadi itu adalah sebagai pertama kita harus pandang semua manusia, apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsa, termasuk suku bangsa yang lemah, dilemahkan itu. Pertama adalah dia sebagai subjek penuh. Nggak ada manusia itu lahir sebagai subjek sekunder sehingga nilainya lebih rendah dari yang lain. Apalagi sebagai objek itu tidak boleh. Yang kedua adalah manusia harus dilihat sebagai manusia seutuhnya. Ya, jadi bukan hanya fisik. Orang kan jenis kelaminnya apa itu fisik. Iya. Lalu kulitnya apa fisik lagi. Dan semua atribut fisik kesukuan kebangsaan itu tidak menjadi jati diri yang utuh. Karena jati diri manusia itu adalah sebagai makhluk intelektual karena berakal dan sebagai makhluk spiritual karena berhati nurani gitu. Jadi yang disebut kesetaraan di dalam Islam itu akhirnya adalah setiap orang itu punya mandat untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan, sekaligus menikmatinya dan mencegah keburukan, sekaligus dilindungi darinya. Itu makna sebagai penolong, sebagai setara itu adalah itu. Kita mengatakannya itu adalah mandat melekat sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan tadi. Agak panjang maaf ya. Ketemu ya. Iya. Ya, saya kadang Tadi loh kok mirip ya. Gitu, suka jadi memahamin. waktu Mbak Nur tadi bilang dulu banyak sosial masyarakat itu menganggap bahwa perempuan itu sebagai harta. Ya, properti. Iya, dan ini menarik ya. Jadi tidak heran kalau kita lihat scroll TikTok sekarang, kalau kita lihat pas laki-laki akan menikahi seorang perempuan kan ditanya sama orang tua laki-laki, kamu punya apa? Aku nggak punya apa-apa. Istriku inilah hartaku yang paling. Ternyata itu kalimat zolim loh. Jadi ingat ya teman-teman di luar sana yang belum menikah dan yang sudah menikah, istri itu bukan aset. Ya, jadi kita setara nih. Partner ya. Iya, partner. Mitra. Sekarang gimana nih? Tapi menarik ya, mungkin saya sedikit Boleh, menambahkan. Mbak Evi. Jadi justru dengan adanya forum dialog lintas iman ini, kita jadi lebih memahami. Betul. Kan? Jadi tadinya saya pun tidak tahu apa yang tertulis dalam Al-Quran. Juga mungkin Mbak Nur tidak tahu apa yang tertulis dalam Alkitab. Tapi lewat forum seperti ini, kita jadi bisa ya saling memahami. Ternyata apa yang di Alkitab katakan seperti itu, ternyata di Al-Quran juga ya ibarat sama lah gitu ya istilahnya kan. Jadi ya saya pikir forum seperti ini sangat penting. Apalagi dialog yang sehat kan untuk membuat kita bisa saling menghormati, saling memahami, bukannya saling mencurigai. Iya. Gitu. Tolong Mbak Evi jangan terlalu bagus ya, nanti jadi host soalnya. Nanti saya tergeser nanti. Soalnya saya udah tanda tangan kontrak 2 tahun. Nanti. Jadi lupa mau ngomong apa. Nah, kalau kita berbicara soal perempuan dalam Kristen dan juga Muslim, tadi kita sudah bahas soal harkat, martabat, kemudian kesetaraan, kemudian sepadan, kemudian menjadi penolong satu sama lain. Nah sekarang kita akan bahas secara spiritual nih, Mbak Evi. Secara kerohanian sebenarnya perempuan itu memang aslinya dari sononya itu memang didesain untuk punya peran yang sama dengan laki-laki secara rohani atau tidak, baru nanti kita ke Mbak Nur. Kalau Bang Ferry jangan tidur dulu Bang ya. Abang sabar, nanti Abang di bagian belakang. Silakan Mbak Evi. Memang sebelum kita bicara tentang peran, tanggung jawab ataupun fungsi sosial daripada perempuan, memang tadi dari awal ditegaskan itu tertulis di kitab pertama dari Alkitab bahwa
laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah dan kesetaraan seperti itu. Jadi di Alkitab itu banyak sebenarnya cerita-cerita bagaimana perempuan itu hadir secara nyata dalam kehidupan berbangsa lah pada yang ada pada waktu itu. Mungkin saya bisa kasih contoh barangkali. Boleh. Ada seorang wanita di dalam Alkitab namanya Deborah. Deborah itu ya, dia hakim dan juga dia seorang nabi juga, ya kan? Dia hidup pada waktu itu pada masa yang penuh dengan konflik. Tetapi dia tampil sebagai seorang pemimpin yang memberikan nasihat sebagai nabi dan hakim, memberi nasihat dan mengambil keputusan dan juga memimpin bangsa pada masa krisis seperti itu. Kisah Deborah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Alkitab tidak dibatasi oleh laki-laki. Tetapi itu merupakan suatu panggilan dan tanggung jawab manusia. Siapa saja baik laki-laki maupun wanita. Mungkin itu contoh pertama, nanti kita bisa lanjutkan ke contoh lain. Oke. Barangkali seperti itu dulu. Mbak Nur, silakan. Jadi kalau itu kan sebetulnya ketika dideklarasikan ya bahwa perempuan itu manusia, itu kan artinya dia bukan harta dan harus diperlakukan secara manusiawi. Nah lalu dibangun kesadaran selama proses turunnya Al-Quran itu, pertama apa sih arti menjadi manusia itu? Arti menjadi manusia adalah setiap orang, apapun jenis kelamin, suku, bangsanya, itu punya status melekat sebagai hamba Tuhan. Itu kalau kita menyebutnya sebagai tauhid ya, ajaran tauhid itu. Nah, sebagai hanya hamba Tuhan itu dalam secara sosial itu sebetulnya kritik besar terhadap perilaku masyarakat yang mendudukan perempuan sebagai hambanya laki-laki. Karena kan perempuan properti maka dia harus nurut pada yang pemiliknya itu. Jadi begitu ajaran tauhid bahwa manusia itu hanya hamba Tuhan, itu berarti laki-laki perempuan itu hanya hamba Tuhan, sehingga tidak boleh membangun hubungan penghambaan satu sama lain. Yang kedua adalah menjadi manusia itu artinya setiap orang itu punya amanah melekat, kayak tugas hidup apa sih gitu. Yang saya sebut tadi adalah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi, yang tugasnya adalah mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan gitu. Sehingga, nah ini nanti spiritualitasnya tidak tergantung oleh jenis kelamin maupun atribut fisik lainnya, tapi tergantung status dan mandat tadi dijalankan atau tidak. Manusia hanya punya satu standar nilai, yaitu takwa, dan takwa itu spiritual sekali, bukan fisik. Takwa itu kira-kira begini ya, komitmen tauhid tadi benar-benar hanya menghamba pada Tuhan yang dibuktikan dengan mewujudkan kebaikan pada sesama makhluknya itu. Jadi nilai manusia itu benar-benar tergantung oleh hubungan baiknya dengan Tuhan. Tapi itu belum titik ya, baru koma. Yang dibuktikan dengan hubungan baik dia dengan sesama ciptaan Tuhan gitu. Makanya di dalam Islam itu juga tidak ada, walaupun nanti tentu saja ya ada gap antara ajaran dengan tradisi dan seterusnya kan. Tapi pada prinsipnya adalah dalam Islam itu tidak ada halangan bagi perempuan untuk bisa mencapai spiritualitas tinggi, meskipun perempuan itu mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, itu tidak menghalangi dia untuk mencapai derajat spiritual tertentu. Gitu. Yang sama dengan laki-laki ya. Bahkan lebih tinggi kalau laki-lakinya tidak mampu mencapai itu. Iya, gitu. Betul. Dan luar biasa ya kalau kita berbicara soal kesetaraan spiritualitas ini. Jadi memang sudah clear bahwa tidak ada pembeda, tidak ada hal yang tidak ada gap antara laki-laki dan perempuan. Nah, menariknya Bang Ferry, di sebagian tradisi nih, kalau misalkan kita baca Alkitab juga kan sepertinya pemimpin ibadah ataupun pemimpin di bait suci ataupun di perayaan-perayaan keagamaan, sepertinya peran wanita, peran perempuan ini kan sepertinya
sangat sedikit dan bahkan bisa dibilang tidak ada. Apakah ini memang sebenarnya adalah sebuah doktrin agama atau itu hanya penggalan dari kebudayaan tertentu gitu? Iya. Perlu digarisbawahi tadi bahwa diciptakan laki-laki perempuan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bukan sama dalam hal otoritas Allah. Sama itu dari segi emosionalnya, spiritualnya, mentalnya itu sama. Tadi Mbak Nur sudah kemukakan bahwa pengaruh culture, budaya, sehingga itu sangat mempengaruhi perkembangan pemberdayaan perempuan, ya, mempengaruhi perkembangan pemberdayaan perempuan, sehingga Yesus itu hadir untuk memberdayakan itu perempuan. Jadi contoh yang bayangkan itu perempuan pada zaman Yesus dianggap itu perempuan itu dan anak-anak kecil itu dianggap ya ada pengaruh mungkin penjajahan perbudakan sehingga di martabatnya rendah sekali. Dan Yesus datang dia memberdayakan itu. Salah satu itu dia muridnya yang dia paling sayang itu orang dekat dengan dia Maria dan Marta. Kan itu dia sayangi. Bahkan di perjanjian lama itu ada Esther ya, pemimpin kerajaan bangsanya, bangsa itu ditindas oleh bangsa lain, dia berdiri. Semua bangsaku berpuasa, kita mau buat ini. Jadi pengaruh itu culture, itu pengaruh culture. Memang culture itu saya nggak mau ikuti karena saya sudah belajar di perilaku di Alkitab itu diberdayakan itu perempuan. Bahkan nantilah pertanyaan selanjutnya. Iya. Di Amsal pasal 31 itu hebat sekali itu perempuan. Nanti Ini itu aja Bang, dulu ya. kalau abang bahas semua langsung tutup kita podcastnya. Detik ini. Iya. Bisa nggak sebenarnya menurut pandangan Kristen dan Muslim itu seorang perempuan menjadi pemimpin juga di kenegaraan, di kebangsaan? Gimana tuh? Dari Mbak Nur dulu deh. Iya, Mbak Nur. Dari tadi soalnya Mbak Evi terus yang duluan. Iya. Mbak Nur. Silakan. Kalau melihat prinsip-prinsip kepemimpinan sebetulnya bisa saja, kenapa tidak? Yang penting adalah kepemimpinan itu didasarkan pada kapasitas, kapabilitas itu. Sehingga laki-laki yang nggak capable, nggak boleh juga jadi pemimpin, bahaya nanti. Sebaliknya perempuan yang kalau di kita itu kan paling tidak ada 4 karakter itu ya. Satu adalah jujur, sidik kita mengatakannya. 2 adalah amanah, dia bertanggung jawab. Tabligh, dia transparan dalam mengambil kebijakan, mengapa, untuk apa. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang keempat itu cerdas gitu. Kalau memang punya ya paling tidak mendekati lah ya. Iya. Artinya kalau ada sekian banyak calon nih, ya yang mendekati 4 itu mestinya yang diprioritaskan menjadi pemimpin gitu. Tapi memang budaya kadang belum siap. Ya, gitu. Jadi, budaya belum siap. Ini budaya harus masyarakatnya dilatih. yang kadang belum siap. Di Indonesia itu kita sudah pernah punya presiden perempuan kan. Tapi di berbagai negara lain kan ada yang belum bisa, jangankan jadi presiden. Jadi menteri saja mungkin masih perdebatan. Bahkan di beberapa negara itu masih yang boleh nggak perempuan itu ikut pemilu gitu. Iya. Hanya memilih loh. Hanya bukan memberi ngambil- suara ya, Bu, memberi ya? suara Memberikan aja. suara. Di beberapa negara itu masih. Jadi kadang-kadang nilai-nilai yang bagus tadi itu dalam agama itu terhalang oleh kesiapan masyarakatnya untuk menerapkan. Oke. Menurut saya sih memang beragama itu harus bergerak gitu. Jadi kalau sebuah sistem apapun ya, sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, misalnya dia ada di titik sini ya, perempuan kok masih dianggap tabu misalnya, ya bergerak aja menuju ke sistem yang lebih adil gitu.
maka itu sudah beragama, sudah membawa misi agama. Yang penting adalah jangan bergerak mundur gitu. Oke. Kita sudah kayak di Indonesia ini kan sebetulnya secara struktural sudah banyak sekali undang-undang yang menjamin itu. Lalu kita menyuarakan penafsiran-penafsiran agama yang membuat perempuan menjadi tidak bisa bergerak, menjadi tidak terdorong untuk pendidikan dan sebagainya. Itu kan berarti mundur dari spirit agama untuk mendudukkan kedua belah pihak sebagai subjek penuh dan manusia utuh tadi. Makanya buat saya secara pribadi sih nggak ada masalah di dalam agama ya, apalagi dalam kitab suci. Saya yakin semua umat beragama meyakini itu. Cuma harus diwaspadai juga, disadari juga bahwa agama itu selalu ditafsirkan oleh manusia itu. Nah, manusia yang menafsirkan inilah yang kadang-kadang adil, kadang tidak adil. Walaupun ketika memahami kitab suci Tuhan yang maha adil itu. Tapi yang menafsirkannya belum tentu belum tentu adil. Jadi kalau saya sering mengatakan begini, karena saya muslim maka saya mengatakannya Al-Quran itu dari Tuhan, Dat yang maha tahu, maha benar, maha adil, termasuk pada perempuan. Tapi jangan lupa bahwa tafsir Al-Quran itu selalu ditafsirkan oleh manusia yang tidak satupun maha tahu, maha benar, maha adil gitu. Makanya ketika kita mempertanyakan tafsir agama yang tidak adil, itu tidak sedang mempertanyakan Tuhan, itu sedang mempertanyakan manusia yang menafsirkannya. Gitu. Itu sih kalau. Jadi Mbak Nur tadi sampaikan hanya Tuhan yang maha tahu, ya kan, Mbak ya? Kalau manusia itu banyak sok tahu. Maha sok tahu kan. Iya, malah maha ya. Dan soal perempuan itu boleh dipilih atau memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negara sudah kita bahas ya Mbak Nur. Mbak Evi, silakan. Nyambung dengan Mbak Nur ya. Nyambung yang dari Mbak Nur tadi. Jadi mengenai wanita kadang-kadang di tempat lain lah ya, mungkin di negara lain itu bahkan tidak punya hak suara ya. Iya, betul. Sebenarnya di Alkitab ada contoh yang tadi sudah disampaikan juga bahwa kita lihat contoh yang namanya Esther. Esther dia adalah seorang ratu pada waktu itu. Nah, dia seorang ratu yang mendampingi suaminya yang adalah raja yang berkuasa pada waktu itu. Dia adalah seorang perempuan yang berada dalam posisi yang sangat tinggi. Nah, dia menghadapi pilihan apakah dia mau menyelamatkan diri pribadi atau punya keberanian untuk berbicara demi keselamatan rakyat banyak. Dengan segala keterbatasannya, Esther memilih untuk bersuara. Memilih untuk bersuara, dan kisah itu memang menampilkan bahwa perempuan itu sebagai pribadi yang mempunyai keberanian moral. Dan punya kesadaran akan tanggung jawab sosial tidak hanya untuk keselamatan diri. Dan mungkin contoh yang paling sentral adalah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memperlakukan perempuan. Dalam budaya pada waktu itu yang sangat patriarkal, itu Yesus bahkan justru berbicara secara terbuka dengan perempuan. Menghargai mereka dan membela mereka yang direndahkan. Itu luar biasa, itu sepertinya kayak melawan budaya pada waktu itu. Nah, bahkan dalam kisah kebangkitan Yesus itu merupakan suatu peristiwa yang paling sentral lah dalam iman Kristen, kebangkitan Kristus. Itu perempuan menjadi saksi yang pertama. Luar biasa loh. Itu bukan perkara kecil ya. Di tengah budaya yang sering meragukan apalagi kesaksian perempuan, waktu itu dunia sangat meragukan lah perempuan memberikan kesaksian. Tetapi Alkitab justru menulis dan menempatkan wanita atau perempuan sebagai pembawa berita kebangkitan. Wow, itu luar biasa. Ya, jadi melalui kisah-kisah ini kita melihat bahwa perempuan dalam Alkitab bukanlah figur yang terpinggirkan atau figur yang pasif. Seperti tadi disampaikan, mungkin kadang-kadang wanita memilih untuk diam, tidak bicara, atau malah hal-hal yang mungkin rendah. Nah, kita lihat di Alkitab justru berbeda gitu ya. Itu menampilkan pribadi-pribadi yang berani, beriman, berkontribusi nyata di dalam masyarakat. Bang Ferry, kan kalau di Alkitab, tadi Mbak Evi sudah sampaikan bahwa
perempuan itu memiliki peran penting, kemudian bahkan menjadi saksi pertama pada saat Yesus bangkit gitu. Tapi Bang, di Alkitab juga kan ada tuh laki-laki bisa mudah aja tuh dia ambil satu perempuan sebagai istri, kemudian ambil lagi budaknya sebagai istri, contohnya seperti Yakub lah. Nah ini apakah ini ada kaitannya tadi bahwa pandangan zaman dulu bahwa perempuan itu tidak lebih dari harta atau aset? Gimana tuh Bang? Nah itulah sejak bergeser ini kan ada dekadensi moral pada waktu itu, penilaian terhadap perempuan itu berubah. Ya apalagi setelah sistem kekerajaan. Kan dulu kan sebetulnya Tuhan mau itu bukan dipimpin oleh raja. Dia langsung teokrasi, tapi maunya orang Israel, maka ikutlah culture pada waktu itu kan, budaya-budaya ya beristri lebih dari satu. Padahal kita bilang hanya satu, satu aja, tidak ada lebih dari satu. Sampai di perjanjian baru Yesus bilang hanya maut yang memisahkan kamu. Nggak ada tuh. Dia ulangi lagi kalimat yang dari Kejadian sampai di perjanjian lama baru ulangi oleh Yesus, karena Yesus tahu ini dia harus berantas ini tembok-tembok budaya, tembok pemisah. Bahkan perempuan digunakan untuk mematahkan jurang pemisah pada waktu itu antara orang kafir dengan orang Yahudi pada waktu itu kan. Dia gunakan wanita Samaria di sumur. Bayangin kalau dulu orang Israel kan bermusuhan dengan orang Samaria kafir. Dia mau ke daerah Samaria ini, dia harus menyeberang laut untuk ke sini. Tapi Yesus datang menggunakan seorang perempuan Samaria. Dia berdialog, dialah yang diutus untuk merobohkan tembok itu. Jadi wanita ini diberdayakan sekali di Alkitab. Ya jadi, cuma itu ya itulah yang diangkat kembali kesetaraannya oleh Yesus. Jadi bukan hanya sebagai aset ya Bang ya? Bukan, malah yang dihukum pada waktu itu wanita, Yesus tidak menghukumnya. Kan ada wanita yang ditampilkan ya. Wanita pada waktu itu kalau didapati bersinah dirajam sampai mati. Lalu Yesus katakan, silakan pertama merajani batu siapa yang tidak pernah berdosa. Nggak ada, mundur semua. Mundur semua. Akhirnya Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Jadi betul-betul ini diberdayakan ini perempuan dari mengikis itu budaya-budaya yang dimunculkan oleh beberapa zaman. Kalau Mbak Nur, menurut pandangan Al-Quran, tadi kan sempat kita bahas tuh di awal bahwa zaman dulu banyak perempuan ini dianggap hanya sebagai harta, sebagai aset. Dan kalau dari pandangan Muslim sendiri, Ibu? Tentu saja ada cara pandang beragam ya di kalangan Muslim juga. Tapi kalau saya sih spirit pemberdayaan perempuan tadi, kemanusiaan penuh perempuan, spirit mendudukan perempuan sebagai subjek penuh, itu baru akan terlihat kalau Al-Quran dilihat dalam dua dimensi ini. Pertama adalah dia sebagai sebuah sistem. Gitu. Sehingga setiap ayat itu terjalin berkelindan dan jangan dipotong-potong yang kemudian membuat maknanya bertentangan dengan prinsip universalnya. Nah, yang kedua sebagai sebuah proses. Saya ceritakan dulu sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem itu nanti Al-Quran akan terdiri dari 3 jenis ayat ya. Satu ayat tentang misi, itu adalah ayat tentang tujuan akhir dari seluruh petunjuk itu apa. Misalnya ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi anugerah bagi semesta. Itu berarti memahami Al-Quran tidak boleh mendatangkan musibah. Dia harus mendatangkan anugerah supaya sejalan dengan misinya. Lalu yang kedua adalah ayat fondasi moral. Itu adalah ayat tentang prinsip dan nilai dasar di dalam Al-Quran yang menjiwai seluruh ayat. Memahami Al-Quran nggak boleh dong bertentangan dengan prinsip dan nilai dasarnya. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, itu ayat tentang cara. Itu petunjuk praktis, pragmatis, sesuai dengan situasi waktu itu.
Karenanya di dalam Al-Quran ada ayat tentang perang, ada ayat tentang poligami, ada ayat tentang membagi waris dan lain sebagainya yang secara literal itu seperti mendudukan perempuan sepersekian dari laki-laki gitu. Betul, Secara iya. literal ya. Tetapi itu kalau difahami sebagai ayat yang kontekstual itu sebenarnya lagi bergerak tadi menuju situasi yang dicita-citakan tadi. Kan berproses gitu itu. Nah, karena itu berislam menurut saya itu enggak boleh atau gini deh, ayat tentang misi dan fondasi moral itu kan petunjuknya bersifat umum. Dia harus dipegang terus dong. Beragama Islam dimanapun kapanpun harus bergerak ke misi dan memegang teguh prinsip dan nilai dasarnya. Sementara ayat petunjuk tentang yang kontekstual tadi, kita harus melihat dong konteks waktu itu kayak apa, sekarang kayak apa. Kalau berbeda hati-hati, karena bisa jadi nanti malah menimbulkan pemahaman yang bertentangan dan misi dan fondasi moral. Kalau konteksnya berbeda. Kalau konteksnya berbeda, kayak misalnya ayat tentang perang, sekarang lagi nggak perang, lalu diterapkan kan berbahaya sekali. Iya, Nah, iya, yang betul. kedua adalah sebagai sebuah proses, karena Oke. cara tadi itu berturut-turut gitu ya, dia itu tidak selalu sekaligus. Maka kita akan melihat di dalam Al-Quran itu 3 jenis ayat lagi. Satu ayat titik berangkat, kalau dalam konteks perempuan ini ayat yang sedang mencerminkan cara pandang masyarakat Arab, bahkan masyarakat global waktu itu, yang melihat perempuan hanya sebagai harta dan difungsikan sebagai alat pemuas seksual, juga mesin reproduksi saja gitu. Mesin reproduksi. Ya, iya, sehingga pikiran dan perasaan itu tidak penting sama sekali. Nah, contohnya adalah ayat tentang perempuan sebagai bidadari surga itu. Kan kelihatan sekali bagaimana cara menggambarkannya itu adalah sangat seksis. Dan itu adalah ayat tentang sesuatu yang mau diubah selama pewahyuan. Makanya gambaran tentang surga juga sebetulnya berkembang. Oke. Yang terakhir gambaran tentang surga itu adalah ketika masyarakat spiritualitasnya sudah tinggi. Maka gambarannya adalah puncak kebahagiaan waktu itu. Jadi pada hari itu nanti muka orang beriman itu berseri-seri karena mau berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan bidadari. Nah, Oke. gitu. Nah, yang kedua adalah ayat target antara. Ini ayat tentang kayak titik temu ya antara situasi yang masih sangat dolim itu dengan yang dicita-citakan tadi. Makanya di ayat target antara itu akan kelihatan cara pandang perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Kayak ayat poligami itu, ayat tentang pembagian waris, ayat nilai kesaksian perempuan dan hutang piutang separuh dari laki-laki. Nah, ada lagi ayat tujuan final. Ini adalah ayat yang mencerminkan cita-cita tertinggi kemanusiaan laki-laki dan perempuan, di mana dua-duanya didudukan sebagai subjek penuh dan manusia utuh. Kayak tadi misalnya ada ayat sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Tuhan itu adalah yang paling bertakwa, atau hubungan baiknya dengan Tuhan itu paling melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya. Nah, problem tafsir itu, kenapa lalu ada tafsir yang bias gender dan seterusnya itu adalah karena menerapkan ayat-ayat cara yang sebetulnya sangat kontekstual itu diuniversalkan gitu. Oke. Yang kedua, ya ini soal cara ya. Yang kedua adalah ayat target antara, bahkan titik berangkat, itu dilihat sebagai ayat tujuan final. Oke, padahal itu ayat Padahal titik itu berangkat target baru antara, awalnya. iya gitu. Dan ayat tujuan final malah kayak tidak dipertimbangkan Oke. gitu. Cuma memang ini kayak tantangannya adalah untuk bisa memahami misi, fondasi moral dan tujuan final itu kan memang perlu kesadaran tidak hanya sebagai makhluk fisik gitu. Karena kalau kita hanya makhluk fisik, maka melihat kitab suci itu pasti yang kelihatan adalah teksnya. Tapi kalau kita sudah mampu mengasah pikiran, hati, mungkin kita akan bisa melihat kitab suci itu ke dalam gitu, Lebih jiwanya, dalam lagi. Oke. jiwanya itu, bahwa misalnya kemanusiaan semua pihak, termasuk khususnya pihak lemah dan rentan itu. Gitu. Oke. Wah, mantap. Sangat. Saya berasa ini ya sedang kuliah S2 dan Ngaji. S3. Luar biasa loh. Gimana Mbak Tadi Evi? kalau mau dikasih judul, jadi kita memahami apa yang tidak tersurat ya. Ya, Itu kan jadi lebih dalam Ya, lagi. lebih dalam lagi. Dan soal ini Mbak Evi, kan tadi kalau Mbak Nur sudah bilang bahwa itu ada ayat yang harus dipahami secara kontekstual, dan kalau itu sembarangan kita aplikasikan ke kondisi sekarang itu bisa jadi beda jadi ininya. salah kaprah Nah, itu sekarang tadi. bagaimana apakah yang dikatakan oleh
Alkitab maupun dikatakan oleh Al-Quran itu sebenarnya masih relevan nggak dengan sekarang? Kalau dari Mbak Evi, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kesetaraan antara pria dan wanita. perempuan, ini sebenarnya masih relevan nggak dengan situasi sekarang ini? Baik, tadi saya juga menyimak apa yang dikatakan Mbak Nur. Jadi sebenarnya menurut saya tetap relevan. Ya, tetap relevan apa yang disampaikan mungkin dari Al-Quran ataupun dari Alkitab itu tetap relevan. Hanya tinggal pengaplikasiannya saja, ya kan. Nah, di dalam diskusi tentang hubungan laki-laki dan perempuan menurut Alkitab itu sering muncul pertanyaan khususnya terkait dalam hidup pernikahan atau keluarga. Tidak dapat dipungkiri memang beberapa teks Alkitab itu sering disalahpahami juga. Sering disalahpahami atau bahkan disalahgunakan, ya, disalahgunakan untuk membenarkan dominasi Gender tertentu. satu pihak atas pihak lain, ya kan. Namun jika kita membaca Alkitab secara utuh, ya, kembali secara utuh, maka prinsip hubungan atau relasi yang ditekankan itu bukanlah kuasa atau dominasi sebenarnya, tetapi lebih menggambarkan hubungan kasih dan tanggung jawab bersama. Nah, prinsip yang sering diabaikan adalah saling merendahkan diri. Ketika kita mengabaikan ajakan untuk saling merendahkan diri atau saling menghormati satu dengan yang lain, maka ya jadi terjadi salah kaprah itu atau disalahgunakan. Nah, ketika Alkitab bicara tentang kepemimpinan dalam keluarga, nah kepemimpinan itu digambarkan bukan sebagai hak untuk menguasai, tetapi sebuah panggilan untuk kita mengasihi, melindungi, dan berkorban satu dengan yang lain. Nah, dalam pengertian ini kepemimpinan tidak identik dengan superioritas atau dominasi, melainkan tanggung jawab moral yang besar. Nah, prinsip ini juga berarti bahwa perempuan tidak dipanggil untuk diam atau dikesampingkan. Tapi lebih banyak nggak diam sih. Teman saya itu. Ya. Melainkan perempuan itu dipanggil untuk sebenarnya dihargai lah sebagai mitra dalam membangun kehidupan keluarga bersama dalam masyarakat. Maka bila ada praktek keagamaan atau mungkin budaya yang merendahkan perempuan dengan mengatasnamakan kitab suci ataupun mengatasnamakan suatu lembaga, maka justru iman Kristen sesungguhnya ini mengajak kita semua umatnya untuk melakukan koreksi diri. Apakah praktek tersebut sungguh-sungguh mencerminkan kasih dan keadilan yang menjadi inti dari Alkitab? Itu menjadi suatu ya itu kita introspeksi lah. Karena sesungguhnya apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam prakteknya. Nah, sekarang semangat sekali ya. Sekarang Mbak Evi, Bang Ferry dan Mbak Nur, kalau dalam konteks sekarang kesetaraan ini apakah masih relevan dengan situasi kita di zaman modern? Sekarang pertanyaan saya akan seperti ini. Ini nggak ada di outline ya. Laki-laki itu kan baik kalau di Alkitab ya, kalau di Al-Quran nanti Mbak Nur boleh sampaikan. Laki-laki itu kan adalah kepala keluarga. Tadi saya sudah sempat singgung, laki-laki adalah kepala keluarga, tetapi perempuan adalah leher keluarga. Apakah boleh nggak perempuan itu misal dia itu lebih dominan dari laki-laki di dalam rumah tangga, Mbak Evi? Ini bisa jadi banyak hal loh. Entah itu dari sisi karirnya dia lebih mentereng, Mbak Nur, dari laki-laki, otomatis secara keuangan dia lebih oke dari laki-laki. Nah, apakah ini menjadi sebuah hal yang nantinya akan menjadi hal yang tidak baik nih ke depannya? Oh, ini sepertinya tidak sesuai lagi dengan apa yang Alkitab bilang bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, kemudian kepala keluarga, atau itu masih fine-fine aja seperti itu? Mungkin dari Bang Ferry dulu. Iya, kan tadi penolong. Lalu diciptakan dari tulang rusuk ya, wanita. Bukan diciptakan di kepala atau di kaki. Kalau di kepala kan dia memerintah.
di kaki mau ditendang. Ini dikasihi. Jadi kita yang harus mengedukasi. Saya berapa miris juga lihat ada perkembangan juga wanita setelah dia berpenghasilan, berprestasi di luar, dia lupa tanggung jawabnya. Itu biasa saya ingatkan, kamu tanggung jawab mendidik anak di rumah tangga, itu wanita. Jadi penolonglah, kita saling mengingatkan satu sama lain. Anak-anak kan memang di luar, kita tidak bisa pungkiri ya perkembangan di teknologi sekarang, di TikTok, di semua segala konten kreator itu membuat kadang-kadang kita mendapatkan edukasi yang agak tidak bagus menurut saya, sehingga kita kembali saja ke asal kita semua, bahwa kita diciptakan itu oleh Tuhan sama, saling mengasihi satu sama lain. Nggak ada. Jadi makanya di ayat itu, hai laki-laki, kau memang kepala, tapi ingat kepalamu ada Tuhan. Kamu wanita kasihlah suamimu. Jadi kita saling mengasihi satu sama lain. Saya kira gitu aja, kita kembali ke asalnya aja, aslinya. Mbak Evi, Ya. gimana tuh? Oke. Soal itu ini loh, itu sangat kontekstual loh. Ya, kalau kita bicara tentang perempuan secara menurut kitab suci ya, kita memang perlu jujur. Antara ajaran ideal dan praktek di lapangan tuh sering kali berbeda. Ya, kita tahu lah ajarannya apa, prakteknya apa gitu kan. It's a ini different kita mau thing. kejar prakteknya nih. Tidak jarang dalam sejarah bahkan sampai hari ini itu tetap ada, ya kan. Perempuan bahkan yang lebih sering mengalami ketidakadilan sebenarnya perempuan lah. Ya. Bukan karena kitab suci mengajarkannya, tetapi karena manusia menafsirkan dan mempraktekkan ajaran tersebut tidak secara utuh. Nah, makanya penting dialog lintas iman ini ya, supaya kita percaya banyak nilai dan yang bisa kita temukan bersama kan, penghormatan terhadap martabat perempuan, keadilan dalam hubungan dan sebagainya. Nah, Alkitab sendiri terus mengajak kita untuk menguji diri seperti tadi disampaikan oleh Bang Albert kan. Albert aja Mbak Evi. Oh, Albert aja ya. Kita kan udah sepakat tadi. Dikatakan bahwa suami atau laki-laki itu harus mengasihi istri. Seperti kepala kan mengasihi ya semuanya lah anggota tubuhnya gitu kan. Itu pertama, kepala harus mengasihi yang istri lah ya. Dan istri juga nggak boleh lupa harus tunduk dan hormat kepada suami. Ya itu adalah suaminya. Sekalipun dia mungkin sudah berpenghasilan tinggi atau secara organisasi mungkin lebih tinggi dan sebagainya, tetap dia adalah suami yang harus kita tunduk dan hormati. Selama suami juga mengasihi istri. Jadi demikianlah itu ajakan untuk saling menghormati satu dengan yang lain pada posisinya dan merendahkan diri. Banyak, silakan. Yang begitu itu juga banyak di kalangan muslim ya. Ini saya menyerap aspirasi. Iya. Maksud saya memang ketika perempuan itu diperlakukan sebagai harta, itu kan relasinya begini, harta harus tunduk pada pemiliknya. Gitu. Nah lalu saya tadi melihat yang mirip tadi, Mbak. Jadi agama datang itu untuk dia kalau yang begini ini kan kepemilikan dan kekuasaan mutlak tuh. Kemudian diubah menjadi pertanggungjawaban dan perlindungan dari laki-laki ke perempuan. Cuma menurut saya itu baru target antara. Karena target akhirnya tujuan finalnya justru saling. Jadi saling melindungi, saling bertanggung jawab satu sama lain itu. Makanya ketika ada ayat di dalam Al-Quran yang seperti menegaskan ketaatan mutlak istri pada suami, itu ada bunyinya begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan gitu. Nah, yang menarik adalah ayat itu pakai kata ar-rijal sama an-nisa. Rijal ya. Karena dalam bahasa Arab itu ternyata ada dua kata yang berbeda. Ada adz-dzakaru wal unsa, itu laki-laki dan perempuan secara biologis. Kalau ar-rajulu wal mar'ah yang pluralnya adalah ar-rijal dan an-nisa tadi, itu laki-laki dan perempuan secara sosial.
Kalau secara biologis ditandai oleh organ kelamin yang berbeda, kalau secara sosial power itu disebut laki-laki secara sosial adalah mereka yang powerful. Disebut perempuan secara sosial itu kalau dia powerless. Karena itu ketika disebutkan laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan, itu memang ada yang mengartikan secara biologis, tapi ada juga yang mengartikan secara sosial. Salah satunya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal itu. Beliau mengatakan kalau secara sosial berarti siapapun yang lebih kuat, dia jadi penanggung jawab atas siapapun yang lebih lemah. Apapun jenis kelaminnya gitu ya. Karenanya memang misalnya perempuan kok berkarir terus lebih maju dan sebagainya, itu sebenarnya prinsip dasarnya sama. Laki-laki maju atau apa, semua power itu harus untuk kemaslahatan keluarga itu, kebaikan bersama gitu. Karenanya misalnya perempuan yang bekerja itu tidak boleh lupa tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri, maka laki-laki juga tidak boleh lupa tanggung jawab sebagai suami dan ayah gitu. Sebenarnya kan sama prinsip dasarnya. Dan ketaatan itu kalau saya pahami ya, ketaatan mutlak manusia itu hanya pada Tuhan. Dan seperti tadi Bapak sampaikan ya, ketaatan di atas suami ada Tuhan kan gitu. Itu kalau saya memahaminya adalah ketaatan pada suami itu tidak boleh bertentangan dengan ketaatan pada Tuhan. Karena itu taat pada sesama ciptaan Tuhan. Jadi hanya taat mutlak pada Tuhan itu artinya adalah taat kepada nilai kebajikan bersama gitu. Nah, kebajikan bersama itu tentu saja adalah kebajikan laki-laki dan perempuan. Nah, kebajikan untuk perempuan ini terakhir ya, semoga ada waktu. Itu harus mempertimbangkan sistem reproduksi yang berbeda. Jadi laki-laki itu dalam proses reproduksi tubuhnya kan hanya satu perannya. Mengeluarkan sperma, durasinya menitan, dampaknya nikmat. Kalau perempuan itu ada menstruasi, pendarahan, ada hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Menyusui yang paling berat katanya. Durasinya itu, Mas Albert, itu ada yang jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dan dampaknya itu semua sakit gitu. Beda dengan laki-laki tadi yang nikmat itu. Karena itu apa yang disebut sebagai kebajikan bersama. Kalau kita bilangnya al-maslahatul amah itu tidak boleh dong membuat pengalaman biologis khas perempuan yang sudah sakit menjadi semakin sakit walaupun laki-laki tidak mengalaminya gitu. Nah, tantangannya laki-laki nggak mengalami maka tidak tahu kan rasa sakitnya menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Karena tidak tahu maka kecenderungan umumnya adalah menganggap tidak ada. Karena tidak ada lalu tidak mempertimbangkan. Sementara ruang pengambilan keputusan baik dalam keluarga, masyarakat, negara, dunia itu mayoritas masih didominasi oleh laki-laki. Ya, makanya penting sekali juga untuk mendengar pengalaman perempuan dalam merumuskan kebajikan agama itu, dengarkan pengalaman perempuan dan pertimbangkan. Mbak Nur, nggak cukup waktu. Iya. Mbak Nur sampaikan tadi bahwa perempuan itu kan sangat banyak hal yang dialami dan laki-laki tidak mengalami. Tapi percayalah Mbak Nur, saya sebagai laki-laki sangat mengetahui hal tersebut, kemudian sangat mempertimbangkan. Waduh, ya? Mbak Nur, luar biasa. Kita mah jaminan mutu. Amin. Kita mendampingi dan banyak juga teman-teman saya di luar sana yang waktu istrinya menstruasi, kemudian hamil, kemudian menyusui, nifas dulu menyusui. Waduh, suami siaga 25 jam bukan 24 jam lagi. 25 jam Bang Ferry. Nah, itu suami yang religius itu harusnya begitu. Dan Mbak Nur sedang berhadapan dengan suami yang religius. Tapi memang betul ya, maksudnya menarik lah forum dialog seperti ini. Justru sebagai orang yang beriman, justru itu mendorong kita untuk memperlakukan perempuan ataupun sesama dengan lebih baik, saling menghormati. Ya itulah, kalau kita memang mengaku sebagai umat yang beriman, ya memang harusnya mendorong kita untuk memperlakukan sesama dengan
baik dengan adil lah. Amin. Bang Ferry terakhir sebelum nanti ke Mbak Nur. Udah mantap itu. Saya cuma ingat saya punya ibu. Ibu saya memesan gitu. Kamu harus baik pada semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa. Jadi saya bawa di istri saya itu. Ketika istri saya darahnya saya cuci karena saya ingat saya punya ibu. Ingat saya punya ibu. Jadi ibu saya itu jadi perempuan itu memang jangan diperdaya, kasihan, diberdayakan. Bukan pemberdayaan, diberdayakan itu perempuan, dan perempuan itu adalah manajer yang hebat. Di rumah tangga diatur dia. Mbak Evi, singkat saja. Ajakan ataupun hal yang ingin disampaikan. Ya, mungkin tadi saya akan mengulang. Jadi forum ini dan juga kita semua sebagai umat yang beriman, ya, kita harus saling menghormati dan bekerja bersama-sama untuk demi kebaikan masyarakat lah. Apalagi dengan forum lintas iman ini, dialog ini, kita jadi saling memahami dan kita punya pandangan yang sama sebenarnya untuk kita menghormati martabat khususnya dalam hal ini perempuan, karena dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarir dalam pendidikan, dalam keluarga, dan dalam pemerintah. Oke. Mbak Nur, silakan. Ya, saya yakin bahwa iman itu kan dinamis ya. Iya. Kadang fluktuatif juga. Lalu dari mana kita tahu iman kita sedang naik atau turun, itu adalah dari perilaku kita. Karena itu kapan saja kita berbuat baik, itu insya Allah iman kita sedang terjaga. Dan kapan saja kita berbuat buruk, maka iman kita sedang jatuh gitu. Karena itu semoga iman menuntun kita untuk mampu menjadi orang yang baik pada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Betul. Karena memang bukti kasih kita kepada Allah Sang Pencipta adalah dengan kita mengasihi sesama kita. Iya. Persis sama. Luar biasa untuk udah semua habis ini. perempuan dimanapun Anda berada, sahabat kita, kakak kita, adik kita, dan yang pasti ibu kita, nenek kita, dan semuanya. Kiranya hari ini sudut pandang orang lain, sudut pandang laki-laki terhadap perempuan itu akan berbedanya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di podcast Damai Itu Indah selanjutnya.